Selamat siang ya. Hari ini jam 11. Ini untuk Suzuki R3 ya. Bolam yang saya rekomendasi tipe GL3. Kenapa? Karena zaman sekarang ini mestinya adalah musim panas ya, summer. Tapi sampai saat ini masih musim hujan ya. Hari ini aja mendung tanggal 23 ya. Jadi hujan berkepanjangan. Jadi pancaroba berubah ya, musim ya. Saya sendiri aja pilek nih, tapi saya sudah beberapa hari di tes colok antigen, so far so good ya, negatif. Saya dapat antigen dari perusahaan-perusahaan. Jadi waktu saya ikut RUPS sebelum register harus antigen dulu ya. Kemarin di Jekon, sebelumnya lagi di SKBB di Taiso negatif ya. Hari ini pagi juga tadi saya di antigen di Pura. Oke, kita review aja langsung ya. Jadi ini bolam yang saya rekomendasikan. Jadi untuk Anda jaga kesehatan ya, karena musimnya nggak jelas, tapi saya pilek nih kondisinya ya. Jadi hujan ya, berkepanjangan. Bolamnya yang saya lebih rekomendasikan 3 warna ya. Kenapa? Buat membantu Anda di musim hujan ya. Karena bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Bolam ini wattnya 30 watt real. Kita berbicara real. Banyak yang jual bolam di luaran ditulis di kardusnya wattnya gede-gede. Tapi kenyataannya tidak sampai. Apa yang dia tulis itu adalah tidak benar. Ya, bolam ini adalah cuma 30 watt. Maksimum luxnya adalah 3500 lux. Jadi apa sih orang bertanya lux itu apa? Jadi gini loh, kita mesti punya patokan. Jadi Anda punya mesin, misalnya Anda punya mobil Avanza. Mobil Avanza Anda 1300 cc. Oh, dia top speed maksimumnya 150 km per jam. Ya, ada satuannya kilometer per jam. Sama, ini bolam juga begitu, harus ada satuannya. Jadi maksudnya, oh, wattnya adalah 30 watt, maksimumnya 3500 lux. Nah, bohlam ini 3 kali lebih terang dari halogen standar 55 watt ya. 3 kali lebih terang dari halogen standar 55 watt ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Jadi watt dan luxnya sudah dapat segitu dan harus stabil. Kenapa harus stabil? Banyak bohlam di pasaran ya, watt dan luxnya sudah gede tapi ngedrop. Ya, kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya nggak bagus. Kedua, karena panas, overheat. Banyak faktor ya. Jadi bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Kedua adalah harus stabil. Syarat ketiga adalah adjustable. Kenapa kita harus bisa di-adjust? Bolam itu harus bisa di-adjust karena kita ini reflektor mobil Anda R3 khususnya untuk membahas tipe ini di order untuk R3. Kenapa? Karena R3 H4 bawaannya adalah halogen, sedangkan bohlam ini menggunakan LED. Jadi kita harus mencari replika dari halogen supaya cut off outputnya bagus, supaya fokusnya bagus. Ya, intinya seperti itu. Permasalahannya adalah Anda mengganti LED kebanyakan tidak ada cut off-nya. Silau, sinar tidak napak, segala macam banyak kasusnya ya. Makanya kita harus mencocokkan LED-nya terhadap reflektor bawaan mobilnya ya. Makanya harus bisa di adjustable, diputar untuk mencari cut off ya. Untuk Anda yang mau masang bingung arahnya nanti masangnya begini gini aja gampang. Anda beli di saya akan pandu Anda pemasangan sampai Anda bisa, sampai Anda hasilnya bagus. Intinya pasang dulu, silakan WhatsApp ke saya hasil pemasangannya. Kalau salah akan saya bilang salah, nanti dikoreksi seperti itu. Jadi intinya Anda bukan hanya beli saja, tapi Anda dapat panduan atau dapat tutor dari saya. Karena saya mau Anda sudah beli barang ini pun maksimal hasilnya. Konsultasinya gratis, istilahnya seperti itu ya. Jangan sampai Anda beli di tempat lain tapi nanyanya ke saya, karena saya tidak tahu bolam yang Anda beli seperti apa ya. Bolam yang Anda beli adalah dikalibrasi atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Anda nggak perlu khawatir, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Makanya untuk Anda yang beli wajib memberitahu untuk mobil apa ya, supaya saya bisa memaksimalkan
cut off dari LED-nya ya. Terang, wattnya gede, tapi kalau menyilaukan juga nggak bagus ya. Saya paling males menjual barang yang menyilaukan orang. Jadi gini loh maksudnya. Kita pakai lampu terang, kita enak, jangan sampai mengganggu orang. Contohnya yang mengganggu orang itu ya Anda seperti masang knalpot racing misalnya. Anda masang knalpot racing, motor Anda menjadi ngacir, tapi suaranya berisik mengganggu orang. Nah itu yang tidak bagus, polusi suara. Nah kalau di lampu jangan sampai polusi cahaya. Anda terang, Anda enak, tapi jangan mengganggu orang lain ya. Kenapa? Karena Anda juga kalau diganggu pasti juga tidak senang. Makanya bolam ini perlu dikalibrasi yang namanya ada cut off ya, seperti itu. Syarat keempat bolam bagus sebenarnya harus bisa diservis. Bolam ini tidak bisa diservis. Semua chip-chip pipih tidak bisa diservis bro, rusak buang ya, to the point. Tapi bukan berarti barang ini jelek, bukan. Barang ini high quality ya, defect rate-nya kecil, cuman ya namanya barang pasti aja ada rusak. Yang penting ada garansinya ya. Syarat kelima bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini memang besar dan gelap, tapi karena syarat ketiga terpenuhi bisa di-adjustable ya, bisa di-adjustable. Bayangan gelap itu kita bisa geser ya. Syarat keenam bolam bagus adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing bro. Saya jamin tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja komponen listrik mobil Anda ya. Jadi ini LED yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Lampu dekatnya bisa berubah warna. Jadi pertama kali nyala misalnya warna putih, Anda matikan switch lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, Anda akan berubah menjadi warna kuning. Itu lampu dekatnya. Sedangkan lampu jauhnya tetap warna putih. Mau di mode apapun lampu jauh tetap warna putih, ya. Lampu jauh tetap warna putih. Lampu jauh tidak bisa berubah warna. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat bagian yang depan. Nah, saya ngomong apa adanya to the point. Cut off untuk sinar warna putih lebih bagus dibandingkan kuning. Itu devalutnya. Nah, jika Anda ingin devalutnya kuning lebih bagus, bisa. Saya bisa balikan ya. Ini dibuka dibalik. Kenapa putih lebih devalut lebih bagus? Karena kita musim hujan pun tidak tiap hari hujan, bener nggak? Jadi putih lebih diutamakan ya. Beda hal dengan kalau Anda misalnya tinggal di dataran tinggi yang setiap hari ketemu hujan, ketemu kabut, Anda boleh kuningnya yang di bawah. Gitu ya. Kapan dipakai pada saat warna putihnya? Pada saat jalanan kering. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Pada saat Anda butuh penerangan ekstra, karena di mode putih kuning output luxnya yang paling gede. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Tentu pas di saat Anda hujan atau Anda kabut, ketemu kabut ya, seperti itu. Bolam ini ada cut off-nya ya, bagus, saya jamin ada cut off-nya. Makanya buat Anda yang beli, kasih tahu saya untuk mobil apa ya. Pendinginan juga dari double cooper ya. Ada heatsink-nya ya. Heatsink ini sangat penting bro, karena kalau LED tanpa heatsink artinya tidak ada pendinginan ya. Pemasangan jangan lupa lepas dulu ininya, klipin, baru pasang karet ya. Ingatin omongan saya, pasang dulu ininya, klipin, pasang karet ya. Pasang karet sudah masuk dengan benar ya, lihat seperti ini. Jadi begini, baru bolamnya masuk. Nah, bolamnya masuk, nah Anda lihat ada heatsinknya sisa. Jadi si kipas angin ini berputar, akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah sini. Atau Anda mau berdebat dengan saya, Pak, kipas angin ini sedot, ya udah sedot. Yang penting adalah ada heatsinknya, dia bisa menyedot angin keluar dari sini. Karena capek saya menjelaskan soal tiup atau sedot. Yang pasti ini LED adalah tiup, jadi tiup ke dalam. Tapi kadang-kadang ada orang ngotot, Pak, LED kipas angin LED itu harusnya sedot. Ya terserah Anda mau sedot atau mau tiup, nggak ada masalah. Intinya yang penting adalah ada heatsinknya ya. Kalau tidak ada heatsinknya ya, kalau tidak ada heatsinknya, LED ini ya, pemasangan H4 kan karet ini terbungkus. Jadi kipas berputar mau tiup nggak bisa, terhalang oleh karet. Paham maksudnya? Jadi kalau Anda mau bilang ini sedot, ini tertutup oleh karet, gimana mau nyedotnya? Nggak bisa sedot angin. Nah gitu, makanya kalau ada heatsink itu ada sirip-sirip, masih ada sisa. Ini untuk celah-celah udara bisa lewat. Mau sedot atau mau tiup terserah, intinya pokoknya ada celah ya, udara bisa lewat ya, seperti itu. Ya, jadi 7 hal syarat bolam bagus ini memenuhi ya.
Tambahan dari saya, ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, jadi tinggal colok soket saja, tidak perlu ribet-ribet Anda ngumpetin drivernya. Ada pedagang lain yang menjelekan, Pak jangan beli LED yang tanpa driver. Ini LED ada driver, tapi drivernya inside di dalam. Kalau LED ini tidak ada driver, tidak bisa nyala. Kenapa? Driver itu adalah balas. Apapun istilahnya itu, pasti butuh driver atau butuh balas LED ini. Kenapa? Karena listrik di mobil kita adalah 12 volt, sedangkan LED ini bukan 12 volt. LED ini 6 volt. Jadi butuh penurun tegangan, step down, yang boleh dibilang istilahnya driver atau balasnya. Balasnya di mana? Ini di dalam, inside. Teknologi terkini. LED yang balasnya di luar itu teknologi jadul, teknologi lama. Sama seperti balas HID. Zaman dulu balas HID gede-gede, makin kesini, makin slim, makin tipis. Sama seperti handphone, sama seperti komputer. Zaman dulu komputer satu lemari. Sekarang Anda bisa bawa tablet, Anda bisa bawa laptop. Zaman dulu mana bisa. Handphone zaman dulu segede batu bata, bro. Sekarang tipis aja udah bisa, udah canggih lagi ya. Bisa merekam, bisa nonton video. Ya, jadi jangan bilang nggak ada driver itu barang jelek, bukan. Karena makin kesini makin kecil semua komponen elektronik. Jadi sudah inside ya, seperti itu. Cukup reviewnya ya. Jadi ini untuk R3. Jadi saya sangat rekomendasi kalau R3 untuk menembus hujan kabut Anda bisa beli tipe ini, karena patokan kalibrasinya saya sudah paham banget. Jadi hasilnya akan perfeksionis ya. Perfect lah, maksudnya bukan perfeksionis. Ya, perfect lah. Jadi barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu ya. Oke, cukup reviewnya. Ini adalah tipe GL3, 3 warna, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin, 6000 Kelvin ya. Bisa 3 warna, pendinginan double cooper, tipenya GL3. Oke, Anda bisa beli melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Moto Lighting, Tokopedia, reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Juki Wenas. Ya. Terima kasih.